Oke, selamat pagi semuanya. Balik lagi di video analisa Senin pagi dari trader lokal. Nah, di video ini saya akan kembali membahas beberapa pair yang menurut saya atau menurut gue menarik untuk kita pantau selama seminggu ke depan. Ya, jadi ada 3 pair dan kali ini gue pribadi cukup sulit untuk menemukan area yang clean. Area yang clean yang memiliki potensi yang cukup tinggi untuk terjadinya pantulan. Ya, karena kalau misalnya teman-teman kemarin lihat pergerakan pada minggu lalu, begitu kuatnya pergerakan USD dan itu juga mempengaruhi mata uang lain. Ya, sehingga untuk mempersiapkan sesi pagi ini, gue cukup bisa dibilang tough untuk melihat pair-pair yang memang menurut gue ya bisa memberikan potensi pantulan yang cukup tinggi. Nah, apa aja itu pairnya? Jadi pair yang pertama adalah Euro dengan pound sterling. Jadi ini pair yang menurut gue masih oke untuk kita lihat selama seminggu ke depan. Yang kedua adalah Canadian dan Swiss francs. Dan yang terakhir adalah Australian dollar dan Swiss francs. Nah, di video kali ini gue juga ingin menunjukkan kepada kalian semua bahwa ketika kita trading, kita bisa trading di seluruh mata uang. Apalagi ketika kita sudah menggunakan metode smart money concept, itu kita tidak perlu berfokus hanya pada satu mata uang aja atau satu pair saja, tapi kita juga bisa berfokus kepada pair-pair yang lain. Jadi kalau misalnya kita melihat pair yang lain pergerakannya kita nilai cukup tidak potensial untuk kita trading di situ, nah kita bisa mencari peluang lain di mata uang yang berbeda. Karena di smart money ini seperti minggu lalu gue bilang, ya bisa berjalan tidak hanya di mata uang, bahkan di komoditas dan di kripto pun bisa gitu. Nah, di sini gue pengen menunjukkan bahwa untuk 3 pair yang akan gue bahas ini, gue tidak memilih pair yang ada USD-nya. Jadi kita akan lihat seminggu ke depan seperti apa pergerakan dari 3 pair ini. Nah, kita langsung mulai. Untuk pair yang pertama adalah Euro pound sterling. Jadi untuk Euro pound sterling di sini ada area demand yang menarik untuk kita lihat pergerakannya selama seminggu ke depan. Ya, jadi di bawah ini ada demand, namun ya ketika kita pengen melakukan entry di sini ya kita perlu melakukan entry secara konfirmasi. Nah, jadi setelah sebelumnya dia meninggalkan supply, ya, jadi dia turun meninggalkan supply, terus di bawah ini terjadi beberapa kali wick ya, ekor-ekor ya, seperti ada area, kalau di support and resistance adalah ini area support dan kemudian mantul kembali ya untuk memitigasi area supply ini. Dan setelah dimitigasi terjadi pergerakan hingga sampai 80-an pips. Ya, kemudian terjadi harga melakukan pergerakan naik kembali. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ada area menarik di bawah sini yang menjadi area untuk kita tunggu untuk melakukan entry buy. Nah, jadi ketika harga masuk ke sini, gue akan menunggu konfirmasi untuk melakukan entry buy dan harapannya harga akan kembali naik ke atas. Nah, jadi ini dari Euro pound sterling. Tambahnya adalah sebelum ketika dia naik untuk menyentuh area supply di atas ini, ya, jadi ini membentuk trendline. Jadi memang penurunannya ini udah sesuai dengan targetnya, ya, sehingga setelah targetnya tersentuh, ya, harga terjadi kenaikan kembali. Dan seminggu ini gue akan menunggu harga kembali melakukan penurunan untuk menyentuh area demand di bawah.
Untuk pair yang kedua adalah Canadian dan Swiss francs. Jadi untuk beberapa hari lalu, ya jadi gue berfokus untuk melakukan sell. Nah, jadi menunggu harga-harga ini masuk ke area-area supply yang ada di atas ini. Ya. Dan masih ada area supply yang menurutku cukup menarik untuk ditunggu, yaitu di atas ini. Oke, di situ ada area supply. Dan di bawahnya ini juga ada area menarik, area demand yang menarik. Jadi untuk pair Canadian dan Swiss francs ini, gue akan menunggu di atas dan di bawah. Nah, kalau misalnya dia di bawah, ya karena di sini ada range pergerakan juga mungkin bisa dikejar oleh harga tersebut. Nah, jadi kita bisa melakukan entry secara konfirmasi di area demand, dan nanti di area supply-nya kita akan melihat nanti struktur yang akan dibentuk sebelum dia menyentuh area supply, dan potensi untuk kita bisa melakukan entry secara agresif. Ya, jadi sebenarnya untuk menyentuh demand dia juga sudah membuat struktur yang cukup bagus untuk kita melakukan entry di area demand di bawah ini. Ya, dengan lebar zone-nya sekitar 9-10 pips. Jadi ada dua area cukup menarik untuk ditunggu, ya, area supply dan area demand di bawah. Dan pair yang terakhir adalah Australian dollar dan Swiss francs. Ya, jadi sebelumnya sudah berhasil untuk menyentuh supply yang di sini, terus kembali dia menyentuh supply, hingga terjadi penurunan dan mengalami kenaikan dan melakukan break high yang ada di sebelah sini untuk membuat high yang baru. Ya, dan lihat di sini ada area demand yang cukup menarik dan berhasil disentuh, ya, berhasil dimitigasi dan kemudian run profit. Ketika harga ini sudah run profit, ya, harga kembali terjadi penurunan untuk melakukan break kembali. Ya, tadi setelah dia melakukan break high, dia membentuk low di daerah sini, dan di sini dia tidak kuat untuk melakukan atau membentuk higher high yang baru. Dia melakukan break yang ada di bawahnya sehingga membentuk lower low. Nah, untuk seminggu ini, ya, setelah dia melakukan break ini area yang menurut gue menarik untuk kita pantau seminggu ke depan. Ya, jadi perkiraan harga akan demikian. Jadi harga akan menyentuh, yang berpotensi untuk menyentuh area di atas ini dan menjebol untuk kembali membentuk low yang baru. Atau bisa juga ketika harga sudah menyentuh nanti area yang di atas ini, ya, dia terjadi pantulan lagi di bawah. Oke, jadi apapun pergerakannya, yang menjadi fokus kita adalah kita menunggu untuk harga memitigasi area supply di atas. Ketika harga sudah masuk area supply di atas, kita akan bisa melakukan entry, sell untuk mendapatkan profit. Dan di sini potensi untuk mendapatkan profitnya, ya, minimal 60 sampai 70 pips untuk pair yang ketiga ini, yaitu Australian dollar dan Swiss francs. Oke, jadi itu 3 pair yang menurut gue menarik, ya, untuk gue bahas di analisa Senin pagi kali ini. Semoga apa yang kalian lihat atau apa yang gue jelasin kali ini bisa menjadi media pembelajaran bagi kita semua
Dan kalau misalnya ada feedback juga dari teman-teman semua, silakan untuk memberikan komentar, karena gue pun sampai saat ini juga masih dalam proses belajar, ya, terus belajar untuk menjadi trader dengan analisa yang lebih baik lagi. Ya, dan nggak lupa untuk gue minta tolong support teman-teman semua untuk subscribe channel YouTube Trader Lokal ini dan bunyikan loncengnya, jadi ketika ada video baru teman-teman bisa langsung dapat notifikasinya dan bisa langsung lihat videonya. Dan jangan lupa juga like dan komen kalau teman-teman merasa memang video ini memiliki manfaat yang baik untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram dari Trader Lokal dan juga Telegram Trader Lokal. Di situ akan di-share analisa-analisa, teori-teori, ya kan? Terus mungkin ada updatean untuk trading bareng dengan trader lokal, ya biasanya itu gue share juga nanti di Instagram maupun di Telegram. Oke, sekian untuk video analisa sen pagi ini. Thank you semuanya.